Selamat pagi anak ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita. Hari ini kita masih dengan materi kita yang sama, yaitu mengenai program linier, di mana program linier kita hari ini membahas mengenai daerah yang dibatasi oleh dua grafik atau lebih. Daerah yang dibatasi oleh dua grafik atau lebih. Sekarang kamu lihat contoh soal yang pertama. 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 6. X tambah 4y lebih kecil sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau mengambil titik. Ya, titiknya itu kita misalkan adalah titik x-nya 0. Ya, y-nya 0. Kalau x-nya 0, berarti kita harus mengganti. Ini pada persamaan yang pertama ya. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Artinya garis satu, garis kedua. Gitu ya. X-nya ini kita gantikan dengan 0. Menjadi 3 kali 0 ditambah 2y lebih kecil sama dengan 6. Gitu kan? Atau sama dengan 6. Berarti 3 kali 0, 0 ditambah 2y sama dengan 6. 2y sama dengan 6, pindahkan ke kanan 0-nya, 6 kurang 0, 6 ya. Berarti y sama dengan 3. Berarti dapatlah nilai y-nya 3. Sekarang kita ganti. Y-nya ini tadi 0. Kita ganti dengan ini. Menjadi 3x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6. Menjadi 3x ditambah 0 sama dengan 6. Berarti 3x sama dengan 6. X sama dengan berapa? 2. Inilah nilainya. Dari sini, dari titik yang kita coba tadi 0,0, diperolehlah titik 0,3 dan 2,0. Titiknya inilah yang akan kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, gitu kan? Koordinat kartesius ini adalah titiknya tadi 0,3 yang pertama. X 0,0, X, Y 0,0 berada di sini, ya kan? Titik yang pertama adalah 0,3. Berarti X-nya 0, ya kan? Y-nya 3, gitu. Y-nya 3. Saya buat ke sini Y-nya 3. Nih, berarti ini titiknya yang pertama. Udah kayak gitu, 2,0. X-nya 2. Saya taruh di sini Y-nya 0. Inilah dia. Sekarang dari titik ini kita dapat menggambar sebuah garis lurus. Gitu ya. Inilah dia gambar garisnya. Setelah itu seperti apa? Kamu harus uji titik. Uji titik di bawah garis atau di atas garis. Terserah kamu sebenarnya mau di bawah atau di atas, nggak ada masalah. Tapi Ibu sarankan kamu harus menggunakan atau mencoba titik yang gampang atau mudah. Apa itu Bu? 0,0. 0,0 itu berada di mana? Di bawah garis kan? Ini kan titik 0,0 di bawah garis. Kita masukkanlah 0,0 ini ke dalam persamaan yang pertama. Berarti uji titik 0,0 gitu ya. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih kecil sama dengan 6. Ini ya soalnya tadi kita masukkan X sama Y-nya menjadi 0,0 karena kita uji titik 0,0. Menjadi 3 kali 0, 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 6. Sekarang 0 ditambah 0, 0 ya kan? 0 itu lebih kecil dari 6 atau lebih kecil sama dengan 6. Menurut kamu pernyataan itu benar atau salah? Iya, benar. 0 itu lebih kecil dari 6. Berarti kalau benar, daerah yang kita uji tadi adalah benar, gitu. Berarti ini kita arsir ke bawah. Tapi kalau misalnya salah daerah yang kita uji tadi 0,0 itu salah, berarti lawannya di atas yang kita arsir. Gitu dia ya. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah persamaan yang kedua. Kita ambil lagi titik X-nya 0, gitu kan? Masukkan ke persamaan yang kedua, ganti nilai X-nya dengan 0. Menjadi 0 tambah 4Y sama dengan 4. Berarti 4Y sama dengan 4. Y sama dengan berapa? 1. Kita ambil lagi Y-nya 0. Berarti Y-nya ganti dengan 0. Menjadi
X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 kali 0, 0 ya. Maka 4. X-nya berapa? 4. Dari sini dapat kita titiknya adalah 0,1 dan 4,0. Oke, 4,0. Maka titiknya 0,1 ini 0. Satunya berada saya taruh di sini. Ini 1 ya. Lihat. Satunya di situ saya buat. Maka satu lagi titiknya 4,0. Berarti X-nya 4. Di sini ya. Saya taruh 4. Ini X-nya 4. Dari sini ada kita buat garis lurusnya. Ini lurus ya sebenarnya, cuman saya nggak pakai roll. Ini lurus ya. Oke. Dari garis yang kedua ini tadi kan persamaannya yang 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Ini persamaannya adalah X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 4. Kita uji titik lagi di bawah garis atau di atas garis. Kalau di bawah garis kita ambil 0,0 masukkan ke persamaan yang kedua. Gitu, menjadi uji titik ya. Uji titik 0,0 lagi. Maka 0 ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 4. 0 ditambah 4 kali 0 lebih kecil sama dengan 4. 0 tambah 0. 0 lebih kecil sama dengan 4. Gimana menurut kamu? Iya, benar. Berarti di bawah garis lagi dong kita arsir. Nih kan? Nih dia. Oke? Inilah dia titik yang kedua, inilah garis yang kedua. Sekarang ada lagi persamaannya. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sekarang kamu lihat catatan yang saya buat. Nih. Ini adalah koordinat kartesius. Sumbu X ke kanan positif, Y ke kanan Y ke atas positif, ya kan? Artinya X ke kanan itu semakin lebih besar, ya kan? X lebih besar sama dengan 0, itu ke kanan. Y lebih besar sama dengan 0, itu ke atas. Berarti kalau ada pernyataan seperti ini, daerah inilah dia himpunan penyelesaiannya, daerah HP-nya atau DHP-nya. Kalau ditanya, X-nya lebih kecil dari 0, X-nya lebih kecil dari 0, atau Y-nya lebih kecil dari 0. X-nya lebih kecil dari 0 itu kemana? Ke kiri kan? X lebih kecil dari 0, Y-nya lebih kecil dari 0. Ini kan? X lebih kecil dari 0, Y-nya lebih kecil dari 0. Berarti ke bawah. Oke, inilah dia DHP-nya. Kalau ditanya misalnya, X-nya lebih kecil dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Berarti ini. Oke? Berarti ini. Sebelah kiri. Sekarang kalau misalnya ditanya X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih kecil dari 0. Berarti daerah yang di bawah ini. Oke? Sama halnya ini dinamakan dengan kuadran 1, ini dinamakan dengan kuadran kedua, ini dinamakan dengan kuadran ketiga, dan ini dinamakan dengan kuadran keempat. Kamu harus tahu dulu ini catatannya, baru kamu bisa masuk ke yang X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Berarti mana tadi? Kita pakai yang mana? Yang ini kan? Berarti berada di kuadran 1. Berarti daerah sini semua kan? Berarti daerah sini semua diarsir, gitu kan? Sekarang kamu lihat mana yang lebih banyak diarsir di daerah ini. Ini kan yang paling banyak diarsir? Iya, ini juga termasuk di dalam daerah 1. Benar kan? Berarti ini, atau saya buat gini ya. Berarti ini adalah DHP-nya. DHP. Daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, itu adalah DHP-nya. Mana yang paling banyak diarsir, itu merupakan daerah DHP-nya.
Contoh kedua, kita akan lanjut berikutnya, oke? Baik, kita lanjut ke nomor yang kedua. Contoh soal yang kedua, ini ada 3 persamaan, ya. Ada 3 persamaan sama seperti contoh soal yang pertama. Kamu ambil dulu titiknya di persamaan yang pertama, X-nya 0, ya kan? X-nya 0 berarti kamu masukkan X-nya 0, 5 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 15. Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 15. 3Y sama dengan 15. Y sama dengan berapa? 5. Dapatlah Y-nya 5. Kita gantikan lagi Y-nya 0. Maka 5X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 15. 5X sama dengan 15. 3 kali 0, 0 ya. Berarti X sama dengan berapa? 3. Dari sini kita dapat titiknya X, Y. 0,5 dan 3,0. Inilah dia titiknya untuk persamaan yang pertama. Oke, kita langsung masukkan aja ya. Titiknya 0,5, X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 5. Berarti X-nya 0 di sini, Y-nya 5 ke atas. Oke. Ini dia. 5. Oke. Terus titik yang kedua, 3,0. X-nya 3. Berarti X-nya 3, kita buatlah dia di sini. 3. Berarti inilah dia garis yang pertama untuk pertidaksamaan yang pertama. Oke, maaf ya. Oke, inilah garisnya. Langkah selanjutnya gimana? Kita harus uji titik kan? Uji titik itu di bawah garis atau di atas garis? Di bawah garis. Kita ambil 0,0. Masukkanlah 0,0. Uji titik. Uji titik. 0,0. Berarti 5 kali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih kecil sama dengan 15. 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 15. 0 lebih kecil sama dengan 15. Itu benar atau salah? Iya, ini pernyataan yang benar, ya kan? Kalau benar berarti daerah tempat yang kita uji tadi itu adalah benar. Kita arsir. Setelah itu, yang kedua. Kita mau uji titik yang kedua. Gitu kan? Kita mau uji titik yang kedua. Berarti X-nya kita ambil 0. Kita masukkan lagi. 5 dikali 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 10. Atau sama dengan 10. Berarti X-nya 0 ya. Maaf. Ini Y, 2Y. 5 kali 0, 0. 2Y sama dengan 10. Y sama dengan berapa? 5. Kita ambil lagi Y-nya 0. Maka 5X tambah 2 dikali 0 sama dengan 10. 5X sama dengan 10. X sama dengan berapa? 2. Dari sini kita dapat titiknya adalah 0,5 dan 2,0. Oke, kita buat lagi garisnya di dalam koordinat kartesius. Masukkan titiknya 0,5. Sama ya titiknya di sini. Satu lagi 2. 2 saya buat di sini. Oke, kita garis. Inilah dia titiknya. Ingat ya, ini persamaan 5X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 15. Yang panjang ini adalah 5X tambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Oke, kita uji titik di bawah garis. Masukkan. Uji titik lagi. Uji titik 0,0. Ya kan? Masukkan 0,0 menjadi XY. 5 kali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih besar sama dengan 10. 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 10. 0 lebih besar sama dengan 10. Benar? Salah. 0 itu tidak lebih besar dari 10, malah lebih kecil, ya kan? Ini pernyataan yang salah. Berarti di bawah ini bukan HP-nya. Berarti yang HP-nya itu di mana? Di atas garis. Ya kan? Di atas garis. Oke, di atas garis. Sekarang pertidaksamaan yang ketiga. Kita ambil titiknya. X-nya 0. Kita gantikan. Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 3. 3Y sama dengan
3, 0 ini pindah ya, berarti Y sama dengan 3 bagi 3, 1. Sekarang Y-nya sama dengan 0. Menjadi X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 3, berarti X sama dengan 3. Dari sini dapat titiknya 0,1 dan 3,0. Oke. Masukkan titiknya. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti Y-nya kita anggaplah di sini 1. Oke, kita anggap di sini 1 X-nya ya. Maka Y-nya 3. Di sini 3-nya tetap. Berarti kita garis. Nih. Ini adalah persamaan X tambah 3Y lebih besar sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kamu uji titik di bawah garis. Ya, uji titik di bawah garis. Uji titik 0,0 gitu kan? Berarti masukkan ke persamaannya, ke pertidaksamaannya. 0 ditambah 3Y lebih besar sama dengan 3. 0 tambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 3. 0 itu lebih besar sama dengan 3? Benar. Salah kan? Berarti ini pernyataan yang salah. Di bawah garis ini bukan HP, malah di atas ga. Ingat, inilah garisnya. Kamu bisa coba sendiri nanti ya. Inilah garisnya. Sekarang saya mau nanya, mana daerah yang paling banyak diarsir? Ini. Ini adalah daerah yang paling banyak diarsir. Ini adalah daerah yang paling banyak diarsir, benar kan? Kamu bisa tes nanti. Ini adalah DHP-nya. DHP-nya. Oke, pembelajaran kita hari ini mengenai program linear, daerah yang dibatasi oleh 2 grafik atau lebih. Semoga kamu paham mengenai materi kita ini. Oke, selamat mengerjakan tugas. Selamat pagi semuanya.